Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam pembelajaran bioteknologi pada potensi lokal Kabupaten Grobogan. Sebelum lanjut ke materi, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Galuh Tirta Kencana, bisa dipanggil Kak Galuh, dengan NPM 3523110004. Bioteknologi itu gampangnya adalah ilmu yang memakai makhluk hidup seperti bakteri atau jamur untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. Contohnya untuk bikin makanan, energi, atau produk lain yang sering kita pakai. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional itu lebih sederhana, menggunakan mikroorganisme dan prinsip fermentasi. Untuk bioteknologi modern yaitu memakai prinsip rekayasa genetika. Bioteknologi konvensional sudah ditemukan sejak 6000 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri dari bioteknologi konvensional diantaranya peralatan dan metode yang digunakan masih sangat sederhana. Prosesnya pun kurang steril dan harganya relatif lebih murah. Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan prinsip fermentasi. Bioteknologi konvensional menggunakan teknik fermentasi. Teknik ini seringkali digunakan dalam pembuatan makanan. Contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya yang pertama ada tape singkong. Singkong ini difermentasi pakai ragi sehingga jadi tape yang manis dan enak. Cara ini adalah contoh bioteknologi konvensional yang masih sering kita lihat sampai sekarang. Perlu teman-teman ketahui bahwa singkong di Grobogan itu sangat mudah kita jumpai. Jadi teman-teman, kalau mau membuat tape sendiri di rumah, bisa ya. Yang kedua, ada yogurt. Yogurt dibuat melalui fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat yang mengubah laktosa susu menjadi asam laktat sehingga memberikan tekstur kental dan rasa asam yogurt. Yang ketiga, ada tempe kedelai. Tahukah kamu, kedelai dari Grobogan itu dikenal karena ukurannya yang besar dan berkualitas bagus loh. Kedelai ini diolah menjadi tempe dengan bahan jamur. Selanjutnya ada cuka apel. Cuka apel dibuat dengan fermentasi 2 tahap. Pertama, ragi mengubah gula dalam sari apel menjadi alkohol atau dinamakan fermentasi alkohol. Kedua, ada bakteri asam asetat yang mengubah alkohol menjadi asam asetat yang menghasilkan rasa asam khas cuka apel. Mari kita lihat potensi lokal dari Kabupaten Grobogan. Di antaranya, kedelai yang berkualitas yang digunakan dalam pembuatan tempe dan juga tahu di Kabupaten Grobogan. Bioteknologi modern baru ada sejak ditemukannya DNA pada tahun 1957. Ciri-ciri dari bioteknologi modern diantaranya peralatan dan metode yang digunakan lebih canggih dan modern. Prosesnya pun harus dilakukan secara steril, sehingga biayanya lebih mahal. Namun, produk yang dihasilkan relatif banyak dalam waktu yang cepat, serta memiliki kualitas yang lebih terjamin. Bioteknologi modern dapat menggunakan mikroorganisme langsung atau bagian tubuh dari mikroorganismenya saja teman-teman. Prinsip kerjanya yaitu rekayasa genetika yang dilakukan oleh seorang profesional. Contoh dari bioteknologi modern. Di Grobogan, limbah kotoran sapi dari peternakan bisa diubah jadi biogas loh dengan bantuan bakteri khusus. Kotoran sapi ini diolah jadi gas yang bisa dipakai untuk masak. Jadi nggak perlu beli gas LPG deh. Selain itu, petani di sini juga sudah menggunakan padi unggul. Padi ini hasil bioteknologi modern, lebih tahan hama dan panennya lebih banyak. Ada juga pupuk organik dari jerami padi yang diolah dengan mikroba. Ini membuat tanah jadi lebih subur tanpa merusak lingkungan, teman-teman. Jadi, apa saja sih manfaat bioteknologi teman-teman? Ada yang sudah tahu belum? Sudahlah tentunya, kan sudah tertulis di situ.
Yap, yang pertama ada ketahanan pangan. Bioteknologi berperan besar dalam ketahanan pangan, tercermin dari bioteknologi konvensional yang memang sebagian besar dari bioteknologi konvensional terkait dengan makanan. Yang kedua ada bioteknologi terbarukan. Ini bisa kita lihat dari contoh bioteknologi modern, pembuatan biogas dari limbah kotoran sapi. Yang ketiga, mendukung ekonomi lokal. Bioteknologi juga berperan dalam mendukung ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Grobogan khususnya. Yang terakhir, menjaga lingkungan. Jadi, bioteknologi ini bisa kita gunakan untuk menyayangi alam ya teman-teman. Sayangi alammu, sayangi dirimu. Apakah kamu sudah punya ide? Kalian juga bisa belajar loh, misalnya bikin tape bareng keluarga di rumah, atau mengolah limbah jadi pupuk. Yuk, kita mendapatkan ilmu hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye. Pata, pata,